Kreativitas. Halo, selamat pagi menjelang siang sahabat kreatif dan teman-teman tingkat SMA kali ini ya. Belajar di RRI, satu program spesial dari RRI di seluruh Indonesia. Tidak cuma di RRI Semarang ya, tapi di semua RRI. Kita mengajak Bapak dan Ibu guru dari berbagai sekolah, berbagai jenjang pendidikan gitu ya. Untuk bisa mengajar secara jarak jauh. Bisa dengar di 95,3 FM kalau di Semarang, atau juga bisa cek nonton langsung di YouTube channel RRI Semarang gitu ya. Nah, untuk episode kali ini, untuk edisi kali ini kita akan belajar tentang virus dalam kehidupan. Ini pelajaran biologi dan untuk tingkat SMA ya hari ini ya. Sudah siap Bapak Johantri Banyuntoro, SPD MPD dari SMA Negeri 11 Semarang. Pak Johantri Banyuntoro, selamat pagi menjelang siang Bapak. Selamat pagi Kak dari Pro 2 FM Semarang ya. Ya, saya Aris, perkenalkan. Ya, salam kenal Kak Aris ya. Dari saya, dari SMA 11 Semarang ini Kak. Iya, ini Bapak di depan sekolah apa enggak kepanasan Pak di situ Pak? Ya, ini masih jam-jam untuk menyehatkan Kak Aris ya. Jam-jam berjemur ya. Berjemur Dede, betul sekali Kak. Baik, ini manggilnya anak-anak biasanya Pak siapa nih? Iya Kak, nama lengkapnya tadi sudah disebutkan ya oleh Kak Aris, Pak Johantri Banyuntoro ya Kak ya, Banyuntoro. Bayu itu nama saya, Toro itu nama orang tua saya Kak ya, dari nama bapak saya itu Pak Toro gitu. Oke. Biasa dipanggil Pak Jo boleh, Pak Johan, Pak Bayu juga boleh Kak, monggo silahkan. Biasa anak-anak juga seperti itu Kak. Oke, jadi Pak Johantri Banyuntoro ya. Yes, ini betul 100 Pak, ini buat Kak Aris. Pak Jo, saya manggilnya Pak Jo kali ini. Baik, Pak Jo boleh menyapa dulu teman-teman, mungkin membuka sedikit dulu, kasih bocoran kali ini kita belajar tentang apa. Silahkan Bapak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, anak-anakku terutama generasi penerus bangsa ya, dimanapun berada, khususnya siswa-siswi kelas 10 ya Kak ya, SMA ya. Walaupun sebenarnya nanti di sesi kali ini terkait tadi yang disampaikan Kak Aris, kita mengenai virus Kak ya, virus dalam kehidupan. Sebenarnya bisa dari lingkup SD ya Kak ya, SMP ya, SMA, bahkan di masa pandemi ini saya ucapkan selamat datang ya Kak ya, selamat bergabung dan semoga senantiasa dalam keadaan sehat, tetap semangat dan tentunya yang tidak kalah penting saya secara pribadi nih Kak mengucapkan terima kasih ya kepada Pro 2 FM. Nah ini RRI Semarang ya yang telah memberikan ruang ya, kesempatan untuk saya berbagi ya Kak ya, berbagi ataupun mengajar di RRI pada pagi hari ini. Baik, itu perkenalannya dari Pak Jo ya. Pak Jo ini masih muda, jadi menurut aku ini pasti favorit banget di sekolah nih Pak Jo nih. Alhamdulillah Kak ya, apalagi dengan generasi zaman now ini ya Kak ya, mau enggak mau ya ada juga ini beberapa teman yang manggilnya teman guru ya Kak ya, maksudnya manggilnya Kak Jo aja. Ketoknya nek dundang Pak iki ya, walaupun anaknya baru satu ini Kak Aris ya, baru satu. Oke, Pak Jo ada materi yang bisa ditampilkan? Ya ada Kak, tentunya nanti bisa saya share screen ya Kak ya untuk materi hari ini. Ya boleh, silakan dipersiapkan di share screen, kita akan break sebentar sambil Bapak share screen ya. Dan siap-siap ini silakan kalau mungkin mau tanya boleh ke 0815651093 atau bisa langsung tanya ke ini ya, ke live chat di YouTube channel RRI Semarang. Tetap di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, suara kreativitas. Lama-lama males banget tau. Ngerjain tugas nggak selesai-selesai. Nambah banyak banget sih.
Mana nggak ada yang ngeh lagi sama nih Mapel. Ngapain sih ngomel-ngomel? Berisik tahu. Ini aku tuh lagi males banget. Masa nggak ngerti-ngerti sih aku sama satu pelajaran ini? Salahnya di mana coba? Apalagi nih gurunya, malesin banget. Nah, salahnya di situ tuh. Kita harus hormati dan sayangi guru. Apa hubungannya coba? Tahu nggak sih? Menurut penelitian, dengan menghormati dan menyayangi guru bisa memudahkan kita untuk menerima ilmu-ilmu baru yang bermanfaat. Terus juga nih ya, kegiatan belajar mengajar akan lebih kondusif, nyaman, terus menyenangkan. Kamu lagi dengerin 95,3 Pro 2 FM. Oke, kita langsung mulai saja ini. Jadi kita punya waktu sekitar 45 menit. Ini semoga efektif. Silakan Pak Jo untuk bisa memulai materinya kali ini. Monggo Pak Jo. Ya, Kak Aris, terima kasih ya. Baik, ini saya sudah share screen ya Kak ya. Mudah-mudahan sudah muncul ya di layar dari Kak Aris, dan mudah-mudahan koneksi saya dan juga dari Kak Aris ya mudah-mudahan stabil Kak sampai nanti selesainya kegiatan ya ataupun acara pada pagi hari ini ya. Salam kenal dari saya, tadi sudah diperkenalkan sebelumnya oleh Kak Aris, terima kasih. Johantri Bayuntoro, SPD MPD dari SMA Negeri 11 Semarang, dan pada kesempatan hari ini nanti kurang lebih selama 45 menit ke depan saya akan coba menyampaikan ya, berbagi terkait materi virus dalam kehidupan, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini ya. Tentunya kita tahu beberapa sekolah ya, Kak Aris ini juga sobat belajar semuanya ya Kak ya. Kita tahulah alhamdulillah ini suatu hal yang tidak kita prediksi sebelumnya ya. Berbeda dengan status Semarang nih Kak, Semarang Raya nih alhamdulillah Kak sudah turun level ya, dari level PPKM 4, 3, dan belum lama ini saya melihat Semarang Raya sudah berada di level 2 ya. Berbeda dengan SMA 11 ini Kak ya, yang malah naik level Kak, kalau boleh sedikit cerita. Jadi sebelumnya alhamdulillah kita sudah diberikan izin oleh Bapak Kepala Dinas, Bapak Gubernur Jawa Tengah, Haji Ganjar Pranowo, SHMIP, dalam hal ini untuk menggelar pembelajaran tatap muka nih Kak ya, pembelajaran tatap muka terbatas ya. Setelah sebelumnya kita hanya diberikan izin simulasi PTM ya, pembelajaran tatap muka. Alhamdulillah mulai Senin 30 Agustus kemarin kita sudah diberikan izin untuk menggelar PTM terbatas, tentunya dengan prokes yang ketat, 5M, dan kita juga nih di SMA 11 Semarang Kak, mungkin sedikit view-nya nih Kak Aris ya dan sobat belajar, saya bukan berpanas-panasan ini Kak ya. Alhamdulillah adem, sejuk Kak. Tentunya Satgas Kak, Satgas Jogo Sekolah yang menjadi salah satu permintaan dari Pak Gub ya, Pak Gub juga sudah kita bentuk tentunya untuk mensukseskan PTM terbatas ini. Dan juga ini Kak, di profil saya yang pertama, sobat belajar ya, dimanapun kalian berada, baik dari level SD barangkali, SMP maupun SMA ya, nantinya tentunya kita harapkan ya, semuanya menjadi pelajar Pancasila ya. Kebetulan ini sedikit cerita Kak Aris dan sobat belajar semua, belum lama ini saya juga mendapatkan amanah dari Puspeka, Pusat Penguatan Karakter Kemendikbudristek ya, untuk menjadi salah satu agen penguatan karakter Kak. Jadi
Satu Indonesia ini kami terpilih ada total 109 agen dan alhamdulillah salah satunya ada di SMA 11 Kak ya. Kaitannya perwujudan profil pelajar Pancasila nanti juga akan saya coba sisipkan terkait dengan kondisi era baru atau mengenai materi virus yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Ya, kemudian ini ya tentunya kita tahu bersama kaitannya dengan virus ya. Seringlah kita mendengar apalagi di media pemberitaan akhir-akhir ini ya sekitar Desember 2019 ya, bahkan di bulan Maret ya waktu itu 2020 ya virus yang berasal dari Wuhan ya Cina yang akhirnya masuk ke negeri tercinta ini, ke Indonesia. Nah, tentu dari hal itu dan menyebabkan adanya pembelajaran secara daring ya, yang kurang lebih hampir 2 tahun kita lakukan, kita laksanakan. Nah, tentunya kita harus lebih mengenal ini, bahkan di beberapa negara menyebutkan kita harus hidup berdampingan dengan virus COVID-19 ya, yang saat ini walaupun jumlah penderita maupun kasus-kasus mulai menurun, tetapi sekali lagi tadi saya tegaskan protokol ketat ya, protokol kesehatan tetap harus kita jalankan. Nah, apa itu virus? Secara umum diidentifikasikan sebagai parasit ya, yang sobat belajar ini juga harus tahu berukuran mikroskopis ya, mikroskopik boleh, mikroskopik boleh, berukuran renik ya, ukurannya mikro atau kecil yang tentunya di sini dapat menginfeksi sel organisme biologis. Dalam hal ini kita biasa sebut adalah sel inang. Kita ini ya, saya Pak Johan, Kak Aris, sobat belajar semua, tidak menutup kemungkinan ya, kita bisa saja terinfeksi oleh virus. Nah, sejarah penemuannya, nah ini tentunya kalau kita belajar tentang virus ya tidak afdol ya kalau kita istilahnya tidak membahas sejarahnya ya, kita juga harus belajar dari historinya. Dalam hal ini ada salah satu ilmuwan dari Jerman ya, pada waktu itu Adolf Meyer tahun 1983 sudah berhasil menemukan adanya virus ya. Waktu itu ditemukan pada tanaman tembakau, tobacco ini ya. Saya rasa kalau ini sobat belajar dan juga Kak Aris ya, saya asli dari daerah Kendal ini Kak, tepatnya di Weleri Kendal, itu cukup banyak Kak ya teman-teman semuanya tanaman tembakau, dan di Jerman sana pada waktu itu oleh Meyer ditemukan virus yang pertama kali yang disebut atau yang akhirnya disebut sebagai TMV, tobacco mosaic virus. Nah, itu sobat belajar semua ya terkait dengan sejarah penemuan virus. Kita masuk ke materi berikutnya. Ini esensinya di sini sebenarnya ya. Virus atau biasa kita sebut dalam bahasa Latin venom atau virion yang berarti racun ya. Tidak bisa dipungkiri karena sebagian besar dari virus itu adalah menyebabkan parasit ya, bersifat patogen atau merugikan bagi kita manusia ya, apalagi di masa pandemi ini ya, sobat belajar tentu kita harus lebih adaptif ya, lebih survive, kita senantiasa diberikan kesehatan. Dia disebut sebagai aseluler ya. An itu dalam istilah Latin berarti tidak. Seluler berarti sel. Jelas,
virus ini bukan sel karena dia tidak menunjukkan atau memberikan bagian-bagian sebagaimana umumnya sel, ya. Dan dia juga punya dua sifat yang kontras, ya. Dalam hal ini juga sering menjadi materi konsep esensi, ya. Virus juga dikatakan peralihan antara makhluk hidup dan juga benda mati, ya. Ini yang tadi saya katakan, ya, dikatakan makhluk hidup apabila tadi dia mendapatkan inang untuk dia ditumpangi dan juga untuk dia berkembang biak, ya. Dikatakan makhluk yang tidak hidup karena virus ini juga dapat dikristalkan. Bersifat parasit intrasel, ya, obligat. Jadi sebagian besar tadi bersifat parasit di dalam sel. Sel apa? Siapa? Misalkan kita manusia yang tergolong dalam organisme multiseluler, ya. Yang virus juga mempunyai sifat, salah satunya dia punya virulens, ya. Virulensi virus ini adalah kemampuan virus untuk menginfeksi makhluk hidup, ya. Punya materi genetik. Nah, ini kalau tidak DNA, RNA, ya, salah satu contoh ini beberapa virus yang mengandung RNA, ya, atau RNA, ribonucleic acid, ya. Ini saya rasa dari SMP lah, IPA ini ada, apalagi di SMA, ya, fokusnya ke biologi itu jelas kita sering, ya. Katanya pewarisan sifat, hereditas, ada DNA, deonucleic acid, ya. Dalam hal ini beberapa tadi yang mengandung RNA, salah satunya virus influenza. Nah, ini, ya, flu, ya, tentunya beberapa dari kita sering lah, ya. HIV, ya, human immunodeficiency virus, H5N1 atau yang kita kenal sebagai flu burung, ya, avian influenza ini, ya. Dan juga yang paling hits, ya, ini, ya, sobat belajar, yang sedang viral, ya, saat ini di semua negara, tidak hanya di Indonesia, adalah COVID-19. Nah, dia juga termasuk dalam virus yang mengandung RNA. Sedangkan yang DNA ada cacar dan juga virus T atau yang biasa kita sebut bakteriofag. Ya. Nah, ini saya sisipkan ada kaitannya dengan profil pelajar Pancasila, ya, di mana di era pandemi ini, ya, ada 6 dimensi terkait dengan cerminan profil pelajar Pancasila, ya, untuk sobat belajar tahu, ya. Ini memang fokusnya ke PPKN, ya, harusnya mapel PPKN juga menyinggung ini, ya, Pancasila. Dan tidak hanya itu, harusnya di semua elemen, ya, jenjang, karena ini juga menjadi salah satu fokus dari Puspeka tadi di bawah naungan Mas Menteri Nadiem Makarim, ya. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, ya, gotong royong. Nah, ini poin gotong royong sering disampaikan oleh Pak Gub, ya, Pak Ganjar, ya, gubernur kita. Ya, dalam hal ini di masa pandemi ini, mari kita eling lan ngelingke, ya. Prokes 5M, memakai masker, cuci tangan, menggunakan sabun, ya, dan lain sebagainya. Terutama program Jogotongo ini, ya, sobat belajar, ya. Tentunya juga di masa pandemi ini harus kita dukung, kita sukseskan bersama untuk mencegah dan memutus penyebaran COVID-19. Kreatif, bernalar kritis, ya, apalagi mapel-mapel sains, ya, IPA, biologi, ya, semua bisa dijelaskan secara logis dan sistematis, ya. Dan terakhir ada dimensi mandiri. Nah, ini penting, ya, untuk sobat belajar semua. Dalam hal ini kemandirian teman-teman semua, ya, khususnya ini yang sudah
memasuki level SMP Kak, ini Kak, SMA ya. Tentunya kemandirian ini sangat penting. Mau belajar daring, mau belajar luring ya. Semoga kemandirian juga terbentuk di masa ini ya. Tidak harus jaga ke Pak Johan misalkan sebagai gurunya. Jangan juga jaga ke orang tua. Wis sinau burung, ikut pelajaran atau tidak ya, tugas dan lain sebagainya ya. Harapannya sobat belajar juga dapat meringankanlah tugas ataupun peran dari orang tua kita ya. Jangan malah mohon maaf ini ya, Pak Bu tugasnya garap ke dan lain sebagainya ya. Mudah-mudahan tidak terjadi khususnya di SMA Negeri 11 Semarang ya. Jadi ini profil pelajar Pancasila yang tentunya harus kita sukseskan bersama ya. Nah, kaitannya COVID tadi ya, virus ya, kita juga sering mendengar ini ya, anosmia. Anosmia dalam hal ini di media massa, di televisi dan lain sebagainya, ini menjadi istilah baru ya, yang sebenarnya istilah lama tetapi istilah baru di telinga kita ya. Kaitannya ini adalah salah satu gejala saat mengalami gangguan pernafasan ya, dan juga nanti ke arah indera penciuman ya, indera pembau kita, hidung, yang hal ini biasa juga disebabkan karena tadi tidak berfungsinya indera penciuman kita karena sesuatu hal, dan ini juga salah satu indikasi adanya COVID-19 ya. Coba nanti teman-teman semua praktik ya di rumah masing-masing. Kak Aris juga ini sobat Pro 2 FM bisa kalau indera penciuman kita masih bisa mencium bau ini Kak ya, masakan, menikmati hidangan yang lezat ya, salah satu indikasi alhamdulillah kita sehat ya, kita masih diberikan kesehatan. Nah, juga hal ini ya sobat belajar, ini juga penting ya. Ini juga terjadi di Semarang ya khususnya ya. Pemberitaan menyebutkan ini adanya penolakan perawat COVID-19 di Semarang. Ganjar sudah kesekian kali saya mohon maaf ya, dalam hal ini menjadi pukulan telak ya bagi yang notabene jenazah perawat ya, pasien COVID yang meninggal, tetapi mendapatkan berbagai kecaman, penolakan ya, ketika mau dikuburkan ya. Ini menjadi salah satu edukasi untuk kita ya, untuk sobat belajar semua ya. Untuk saya sebagai pendidik ya, Bapak Ibu guru yang lain juga. Nah, ini pasti yang melakukan ini tidak paham konsep virus ini Kak. Dan dulu mungkin tidak belajar dengan Pak Johan ya. Nah, jadi menarik ini Kak. Jadi saya juga sempat geleng-geleng ya. Kenapa kok terjadi hal semacam ini? Padahal kita tahu tadi kita sudah bahas virus dikatakan makhluk hidup ketika dia berada pada inang, berada pada makhluk hidup yang ditempelinya. Nah, ketika inangnya siapa? Ya manusia, kita katakanlah. Kita ini mati, virusnya ngendi Pak Johan? Ada yang bilang ini, sobat belajar, Pak, bahaya Pak Johan ini masuk ke drainase sistem perairan, sumur ya, nanti masuk ke sumur warga, wah kita bisa ini Pak tertular. Wah ini sekondi, teorinya siapa ya. Jadi menarik Kak, ini edukasi yang juga Pak Gub tekankan ya, dalam artian ini ketika inang yang ditumpanginya mati ya, sobat belajar juga ya, jelas virusnya juga mati ya, walaupun tentunya harus dengan perlakuan khusus ya,
dengan pemakaman sesuai prokes COVID-19. Ya, jadi Sobat Belajar ini konsep yang harus Pak Juan pengen juga diaplikasikan, tidak hanya tahu ya Kak ya, tidak hanya virus, COVID, tetapi di lingkungan sosial khususnya anak-anak yang di level SMA ini ya, tentunya juga harus tahu, paham tentang konsep ini. Baik, Pak Jo, sebelum dilanjut lagi kita break dulu sebentar, boleh Pak ya? Boleh Kak Aris, monggo silakan. Siap. Silakan kalau ada pertanyaan atau mau absen boleh langsung bisa chat ke kolom live chat di YouTube channel RRI Semarang ya, atau boleh WhatsApp ke 0815651093 kalau ada pertanyaan. Oke, kita lanjut lagi setelah unmesh dulu nih biar santai agak-agak ini ya. Enaknya kalau belajar lewat radio gini nih, bisa sambil dengerin lagu favorit. Siap Kak, setuju ya. Tiba-tiba ku teringat dirinya dan semua cerita-cerita indah tentangku dan dia. Tiba-tiba dalam hati bertanya, sedang apa dan di mana dia? Masihkah dia menyimpan rasa ini tiba-tiba ada setelah sekian lama kita berpisah. Atau mungkin memang masih ada rasa, semoga dia rasakan yang sama. Dalam hati bertanya, sedang apa dan di mana dia? Masihkah dia menyimpan rasa? Masihkah dia menyimpan rasa? Rasa ini tiba-tiba ada setelah sekian lama kita berpisah. Atau mungkin masih ada rasa. Semoga rasa ini tiba-tiba ada setelah sekian lama kita berpisah. Atau mungkin memang masih ada rasa, semoga dia rasakan. Setelah sekian lama kita berpisah, memang masih ada rasa, semoga dia rasakan, semoga dia rasakan, semoga dia rasakan yang sama, semoga dia rasakan yang sama. 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 Kamu lagi dengerin Pro 2 FM. Kita lanjut lagi sahabat kreatif belajar di RRI ya, dan masih sama Pak Johan Tri Banyuntoro SPD MPD dari SMA Negeri 11 Semarang. Kita belajar tentang virus dalam kehidupan
mata pelajaran biologi. Pak Jo, silakan dilanjut lagi, Pak Jo. Ya, terima kasih Kak Aris ya. Kita lanjutkan Sobat Belajar. Ini adalah bentuk-bentuk virus ya. Kita tahu ada yang bentuknya helix, ini secara mikroskopis ya, tentunya polihedral ya, bulat, dan ada virus T ya. Jadi virus yang berbentuk huruf T ya, atau yang biasa kita sebut sebagai bakteriofag. Nah, di sini ada virus yang berbentuk polihedral ya, sobat semuanya, atau berbentuk mahkota ini ya, corona ya. Oleh sebab itu virus SARS-CoV ini kita sebut sebagai coronavirus ya, COVID-19, yang tentunya kita semua sudah tahu ya di pemberitaan, di medsos, bahkan di beberapa channel-channel mengilustrasikan memang seperti inilah bentuk dari virus corona. Nah, kemudian kaitannya dengan virus T atau yang biasa kita sebut sebagai bakteriofag. Nah, ini juga cukup menarik ya. Virus yang menginfeksi bakteri. Ya, jadi dalam hal ini virus T tadi ya, dia hanya punya materi genetik DNA atau asam nukleatnya terdiri dari DNA. Ya, bagian utamanya ada 3 nih ya, sobat belajar semuanya. Ada bagian kepala ya, leher dan ekor. Nah, mirip-mirip seperti kita ya, tapi tulang ekor kita ya dalam hal ini sudah mereduksi ya. Nah, 3 bagian ini kemudian selain asam nukleatnya tadi ada juga bagian yang disebut kapsid ya. Ini semacam envelope lah, pelindung ya, terdiri dari beberapa protein. Nah, ilustrasinya ada yang di gambar pojok ini ya, semacam contohnya nih juga pada COVID-19 ya, kita tahu dia juga punya protein envelope. Ya, ini kalau dalam bahasa Latin agak susah-susah ini ya, teman belajar ya, envelope. Tapi coba kita analogikan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, istilah amplop. Ya, amplop, wah Pak isinya angpau. Seperti ini. Tapi kalau di virus isinya materi genetik yang nantinya melalui ada serabut ekor ya, atau jarum penusuknya di sini, nanti ketika menempel pada inang, materi genetiknya akan disuntikkan ke inang. Nah, ini beberapa sobat belajar, saya juga sering memberikan kuis ya di sela-sela pembelajaran saya, manakah yang disebabkan oleh virus. Nah, dari sini kita bisa tahu ya mana-mana saja yang termasuk dalam virus dan mana yang bukan virus ya, bisa dari bakteri atau yang lainnya. Flu ya teman-teman semuanya, dia masuk juga dalam kategori virus. DPD oke. Herpes tadi juga sudah. Tipes bukan ya, tipes dari bakteri ya, Salmonella typhi, Salmonella typhosa. TBC juga sama ya, dari bakteri jenis Mycobacterium tuberculosis ya. Cacar tadi juga sudah ya, Varicella zoster ya. Nah, ini mulai terbiasa dengan nama-nama ilmiah ya, sobat belajar ya, nama-nama Latin ini ya. Kemudian disentri juga dari bakteri AIDS ya, tadi HIV dan AIDS juga masuk dalam kategori virus. Ya. Di subbab berikutnya ini adalah replikasinya ya. Replikasi dari virus, bagaimana virus bereplikasi, menggandakan diri ya, dan bagaimana kok ini ya sobat semuanya, kenapa kok bisa masuk ke dalam tubuh inangnya ya. Dia juga punya 2 siklus ya. 2 siklus inilah yang bisa dimanfaatkan oleh virus ya untuk menginfeksi inangnya. Yang pertama secara litik ya, dan yang kedua secara lisogenik ya. Ini ada ilustrasinya, siklusnya secara litik maupun secara lisogenik. Nah, berikut penjelasan singkatnya. Jadi ada yang pertama tahap adsorpsi atau penempelan. Jadi
bakteriofag tadi atau virus tadi menempel pada inang. Kemudian melakukan istilahnya penetrasi atau injeksi ya, diinjek. Kalau kalian biasa menggunakan printer nih ya, sobat belajar, disuntik ya, disuntikkan. Apa yang disuntikkan? Materi genetik tadi, asam nukleatnya, DNA atau RNA-nya tadi masuk ke inang. Kemudian ada tahap replikasi atau sintesis, perakitan, sampai nanti ada tahapan lisis. Ini pada litik ya, pecah. Jadi sel inangnya pecah dan nanti akan mengalami pematangan dan keluar dari sel inang. Dalam hal ini akan mencari inang baru. Ya. Kemudian yang lisogenik ini kurang lebih sama ya. Tadi di tahap awal ada adsorpsi ya. Ingat ya, pakai AD ya teman-teman. Nanti kalau konsep pakainya B, absorpsi itu berbeda ya. Sudah beda materi. Kemudian sama ada penetrasi atau injeksi ya. Next, nah yang membedakan di sini antara litik dan lisogenik. Pada siklus lisogenik ada tahap yang disebut profag ya atau penggabungan. Penggabungan apa? Kita bisa melihat ini DNA dari virus tadi yang sudah diinjeksikan akan menyatu dengan DNA dari bakteri, dalam hal ini inang yang diinfeksinya. Nah, nanti akan bergabung seperti ini, ada kombinasi DNA bakteri dan juga virus yang lama-kelamaan nanti DNA dari sel inang akan dikuasai sepenuhnya oleh virus. Ya, ini salah satu konsep esensialnya di sini ya, sobat semuanya, yang membedakan siklus litik dan lisogenik. Sedangkan pada tahap akhir, kalau tadi pada siklus litik ya ada fase lisis pecah ya, di sini terjadi yang namanya cleavage saja, pembelahan dari satu sel menjadi dua sel dan lain sebagainya, terbentuk anak-anakan virus yang juga mengandung profag ini tadi ya. Jadi itu konsep replikasinya atau perkembangbiakannya ya, perbanyakan kalau dalam istilah lain. Nah, tidak hanya itu ya sobat belajar, tentunya virus tidak semuanya bersifat merugikan ya, baik pada kita manusia, baik pada hewan ya, pada tumbuhan tadi ada TMV dan lain sebagainya. Tetapi virus juga punya peran yang menguntungkan. Salah satunya kita lihat dalam teknologi RG, rekayasa genetika. Ini gennya direkayasa, dimanipulasi ya. Ini untuk antitoksin, untuk penolak toksin atau racun tadi ya. Pembuatan vaksin. Nah, ini ya gerakan pemerintah juga, percepatan vaksinasi ya di Semarang, di sobat belajar. Saya melihat ini, Pak Johan melihat di beberapa SMP, bahkan ini Kak Aris di SMA 11 Kak, insya Allah besok nih Kak, Jumat, semua siswa akan divaksin untuk dosis 1 di kampus SMA 11 Semarang ya, untuk mendukung program vaksinasi untuk membentuk herd immunity ya. Pengobatan biologis dan alat diagnosis bagi dunia kedokteran ya. Selain peran yang merugikan tadi, ada influenza, polio, herpes ya, campak, dan ini dia COVID-19 yang tentunya menjadi pandemi global. Nah, ini kaitannya vaksin tadi ya, teman-teman sobat belajar tentunya juga harus tahu. Karena ada nih Kak Aris ya, Pak Johan, saya takut Pak divaksin Pak, semaput nanti dan lain sebagainya. Nah, ini juga apa ya, mungkin perlunya edukasi juga dari perlunya sentuhan hangat kita, kasih sayang ya dari orang tua untuk mengedukasi ya. Pak Juan, jenisnya kan banyak Pak, ini kita pakai Sinovac, Astra, Moderna atau yang lainnya ini ya. Jadi saya rasa semua jenis vaksin
yang disediakan itu pada dasarnya niatnya baik ya untuk membentuk antibodi ya untuk melawan antigen. Ini juga ada kaitannya dengan sistem imunitas ya, sistem antibodi atau sistem kekebalan tubuh untuk melawan virus ya. Kaitannya di sini vaksin ya untuk membentuk antibodi. Jadi tidak salah kalau pemerintah dalam hal ini di bawah pimpinan Pak Jokowi ya, di Jawa Tengah ada Pak Ganjar ya, dan Pak Wali ini Pak Hendrar Prihadi, Pak Hendi, kita gerakkan ini, kita percepatan untuk membentuk herd immunity, kekebalan imun secara berkelompok. Dan alhamdulillah ini Sobat Belajar, saya sudah divaksin. Pak Juan sudah ya, ini ada fotonya ya, Kak Aris juga. Lulus Kak, dosis 1 dan 2 ini Kak ya, alhamdulillah. Karena syarat untuk PTM Kak, salah satunya ya semua guru dan karyawan sudah vaksin ya, minimal dosis 1. Dan ini sedikit cerita Sobat Belajar, saya juga menjadi salah satu agen ya komunikasi publik kaitannya ini ya gerakan 3M waktu itu atau yang sekarang 5M ya. Jadi ini juga saya posting di YouTube, IG ya, Seman Setangguh, jaga iman, aman dan imun. Saya rasa itu Kak Aris dan Sobat Belajar materi yang dapat saya sampaikan pada pagi menjelang siang ini ya Kak ya. Tetap semangat ini Kak buat Bapak Ibu guru hebat, buat anak-anakku yang hebat juga ya, tetap memberikan arti dan solusi nih untuk Bapak Ibu guru semuanya, meskipun dalam situasi dan kondisi yang tidak mudah ini, mudah-mudahan pandemi juga segera berakhir, kita tetap mengajar dengan maksimal ya. Tidak hanya nyon sewu nih Kak Aris ya, tidak hanya sing penting mulang ya Kak ya, tetapi mulang itu penting ya, mengajar itu penting, kita berikan yang terbaik untuk anak-anak didik kita. Dan konsep belajar daring ya, belajar daring bukan hanya tugas daring. Mungkin itu Kak Aris dari saya untuk materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Iya, ini apa ya, materi kali ini berfaedah sekali ini ya Pak Joya, luar biasa. Jadi kalau ada edukasi-edukasi seperti ini ke masyarakat Kota Semarang pada khususnya, ini mungkin salah kaprah tadi tentang virus dan segala macam hal yang mereka punya statement tanpa punya dasarnya, ini biar nggak makin marak, makin berkembang pesat gitu loh kalau diluruskan seperti ini ya Pak Jo ya. Betul Kak Aris, butuh edukasi Kak ini Kak. Tidak hanya kita menyalahkan, tetapi harus kita berikan edukasi dulu. Kontekstual Kak, intinya pembelajaran yang meaningful, menyenangkan dan bermakna. Luar biasa, tepuk tangan buat Pak Jo. Iya, kita sama-sama udah vaksin ya Pak Jo. Ini untuk yang lain yang mungkin sebenarnya udah dapat jatah tapi ditolak-tolak dengan alasan ini itu takut vaksin, please ya. Yuk kita kita ikut support. Ini salah satu program pemerintah dari pemerintah untuk kita ya. Kalau pengen punya kekebalan, kalau pengen lebih safe, ya tidak menjamin kalau udah vaksin bebas COVID tidak ada jaminan begitu ya. Tapi setidaknya kita sudah punya imun, udah punya antibodi dulu begitu ya Pak ya. Kita punya istilahnya tameng tadi Kak. Setidaknya proteksi Kak, protektor terhadap diri kita. Betul. Jadi nggak ada salah lagi satu ikhtiar juga ya Kak ya. Betul. Jangan takut vaksin, jangan nunda-nunda ya kan. Karena juga ini info hari ini baru rilis ini yang menggembirakan juga, tadi aku udah sempat share ke sahabat kreatif, dari juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Dr. Reisa Broto Asmoro ini
mengatakan untuk pemerintah daerah yang kasus penularannya masih tinggi bisa mencontoh Kota Semarang katanya yang dinilai mampu mengendalikan laju kasus COVID-19 gitu. Wah, suatu prestasi Kak untuk kita ini, alhamdulillah ya, suatu kebanggaan ini Kak. Betul. Baiklah Pak Jo, terima kasih untuk hari ini Pak Jo. Ini berarti SMA 11 udah tatap muka, begitu? Alhamdulillah Kak, sudah Kak. Jadi kita pakai sistem blended ya Kak ya. Jadi kaitannya instruksinya memang hanya 30% ini. Oke. Kak Aris dan Sobat Belajar semuanya, ada sekitar total 20 kelas Kak. Dan setiap kelasnya itu sejumlah 18 siswa. Nah, sisanya bagaimana Kak? Sudah Kak, ini dari pukul 7.30 sampai dengan 10.30 Kak. Ini berarti sudah selesai Kak, ini sudah pulang. Dan ini saya mohon izin tadi Kak Aris, harusnya saya juga bertugas sebagai Satgas Jogo Sekolah ini Kak, tetapi harus mengisi di sini. Oke lah, saya mengajar di sini, tetap semangat ini Kak. Iya, sekali lagi terima kasih Pak Johantri Banyuntoro, SPD MPD dari SMA Negeri 11 Semarang. Semoga diberikan kesehatan selalu ya Bapak ya, teman-teman juga di sana, staf guru juga di sana, sehingga pembelajaran tatap mukanya bisa maksimal dan tetap bisa jauh-jauh bisa menyetop gitu ya. Untuk laju perkembangan COVID-19 kalau semuanya prokes, semuanya udah vaksin. Dan tadi juga infonya adalah teman-teman di SMA 11 besok Jumat vaksin ya Pak ya mereka ya. Iya Kak, ini Semansa Tangguh Kak, salah satu branding kita ya. Tangguh ya Kak, kalau kemarin Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, ini Semansa Tangguh Kak. Semansa Tangguh. Oke, semoga sukses vaksinasinya besok, begitu ya. Amin. Pak Jo, sekali lagi terima kasih, selamat siang, selamat beraktivitas dan sehat selalu. Ya, itu dia sahabat kreatif belajar di RRI kali ini. Ya, setiap hari dari jam 10 sampai jam 11, yuk dengerin 95,3 FM atau bisa nonton di YouTube channel RRI Semarang, program spesial belajar di RRI. Aris Ardian pamit, kelas selesai. Kelas selesai. Sampai ketemu di kelas berikutnya ya. Pahit, amit-amit pahit. Ngapain sih kamu pahit-pahit, amit-amit terus dari tadi? Ini jampi-jampi biar nggak kena COVID. Hah, jampi-jampi? Biar nggak kena COVID itu vaksin, bukan jampi-jampi. Vaksin? Enggak takut. Ntar habis vaksin jangan-jangan aku mah positif. Ya elah, hari gini masih kemakan info yang nggak benar.